Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya berkesempatan menguji Stratos S2 saya yang baru ke Waduk Sermo. Bagaimanakah performa sepeda ini untuk climbing? Mari kita simak dan ikuti videonya. Yuk. Nah, untuk informasi ya teman-teman, ini Stratos S2 yang saya bawa ini masih standar dari pabrikan. Pedalnya masih belum biring, pedal ala-ala dari Polygon. Semua aksesoris yang menempel juga masih standar kecuali lampu hazard belakang dan juga battle cage. Bannya kebetulan saya dapat ban V-Tire Apache Roadrunner ya. Ban produksi Thailand ini saya rasa cukup bagus performanya karena dia punya tekanan minimal 100 dan maksimal 145 psi. Nah, dengan tekanan yang setinggi itu, ban ini mampu sangat bagus dalam menopang bobot sepeda dan bobot saya pengendara ketika climbing karena dia itu jadi kayak gripnya ke aspal itu maksimal banget tapi juga nggak lengket di aspal. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari ban ini. Saya beruntung karena beberapa seri yang lain, Stratos S2 atau S3 yang lain itu bahkan ada yang dapat bannya itu masih genda. Kebetulan saya dapat ban yang V-Tire Roadrunner dan ini sangat worth it sekali. Rute yang saya ambil dari untuk sesi climbing ini, saya mulai dari daerah Panjatan, pinggir pantai selatan itu, kemudian ke alun-alun Wates, dilanjutkan ke rumah sakit daerah Wates dan mulai sesi naik ke Sermo. Elevation gainnya 680 sekian, lebih rendah 30 meter jika dibandingkan dengan Kaliurang. Oke, kita ikuti. Oke, sekitar mungkin 1 jam ya saya dari rumah itu sudah bisa sampai ke Sermo. Jarak tempuhnya memang tidak terlalu jauh karena saya memulai perjalanannya dari daerah Panjatan. Jadi kalau diukur secara jarak itu mungkin sekitar 25 km dari rumah. Kemudian sesi climbingnya itu hanya sekitar 5,5 km dimulai dari rumah sakit umum daerah Wates sampai dengan Sermonya. Nah, bagaimana performa Stratos S2 ini di tanjakan? Saya masih merasa cukup bisa untuk mengandalkan Stratos S2 ini di tanjakan ya. Memang ada mungkin 3 atau 2 tanjakan yang gradiennya cukup ekstrim dan menguras tenaga karena treknya itu climbing cukup terjal dan cukup panjang. Tapi Stratos S2 ini terbantu dengan kombinasi gigi belakang yang 1130. Jadi dengan kombinasi gigi ini dia itu jadi lebih enteng jika dibandingkan dengan Stratos S3 misalnya yang kombinasinya itu hanya 1128. Jadi pas kita udah mulai habis di 1128, kita masih punya 1 gigi lagi yang kita simpan untuk tanjakan terburuk ya di hari climbing kita itu. Nah, saya selalu membiasakan tidak menggunakan gigi paling tinggi tapi nomor 2 paling tinggi. Jadi ketika saya mulai kehabisan tenaga, saya masih punya cadangan supaya nggak berhenti di tengah tanjakan yang itu kata-katanya sih nggak bagus buat kesehatan jantung kita. Nah, memang catatannya tapi yang cukup mengganggu adalah bahwa perpindahan gigi dari Brifter Claris ini dan RD dan serta FD nya itu kurang responsif ya. Jadi kadang dia telat pindah atau kadang dia itu pindahnya misalnya kita mau naik ke gigi atasnya tapi kemudian loncat ke 2 ke atas lalu ada bunyi-bunyi nggak enak dan terpaksa kita turunkan kayak setengah gitu dan baru kembali ke jalur yang kita inginkan. Nah, itu cukup mengganggu karena kita jadi nggak bisa leluasa atau nggak bisa cepat menemukan gigi transmisi yang memang kita butuhkan untuk climbing itu. Apalagi untuk sesi climbing ya, kita butuh bener-bener gear shifting yang cepat karena kadang kita naik turun lalu tiba-tiba naik. Jadi catatannya adalah pada grup setnya itu yang menurut saya masih kurang nyaman untuk climbing. Lalu juga ada bunyi-bunyi yang nggak enak di FD nya ketika kita harus menjangkau ke gigi paling besar atau gigi paling kecil. Sama di gigi paling besar dia akan ada bunyi kayak rantai gesek ke FD itu, di gigi paling kecil juga nanti ada bunyi yang sama. Nah, ini memang saya rasa secara umum kelemahan dari si Claris ini ya, dia kurang smooth untuk perpindahannya dan juga responnya terhadap perpindahan gigi itu juga agak lambat. Nah, ini meskipun tidak
perbedaannya mungkin nggak jauh dengan misalnya Sora di S3, tapi ini cukup mengganggu kenyamanan dan kadang itu mempengaruhi emosi atau mood kita ketika kita climbing. Nah mungkin itu yang harus diantisipasi teman-teman. Kemudian dari sisi breakingnya, karena saya naik dan juga kemudian turun, dari sisi breakingnya itu drifter dari Stratos S2 ini, si Claris ini karakternya agak keras ya, jadi dia ngeremnya itu kayak harus bener-bener ditekan dengan kuat supaya bisa ngerem. Nah di S3 yang pakai Sora dan di Divin R5 saya yang pakai 105 itu breakingnya lebih aman, lebih nyaman, lebih empuk, dan genggaman kita di hood itu juga rasanya lebih smooth. Ini memang terbukti bahwa hoodnya si Claris dan juga bar tapnya si Stratos S2 ini masih kurang bagus karena dia kerasa pegel banget di tangan ketika kita harus mengeluarkan effort maksimal untuk sepeda ini. Catatan berikutnya saddle ya, sama saddle entity ini cukup keras. Saya sarankan sih kalau teman-teman emang mau pakai sepeda ini dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya pertimbangkan untuk mengganti saddle. Tapi secara keseluruhan sih performa Stratos S2 untuk climbing cukup bagus. Teman-teman nanti bisa intip Strava saya di CK04 CK04 untuk melihat bagaimana kemampuan Stratos S2 ini untuk sesi climbing. Oke, kita nanti akan coba lihat seperti apa Stratos S2 untuk sprint. Nanti dicoba sama teman saya. Yuk. Nah untuk road biker amatir seperti saya, catatan average speed 20 km per jam dengan elevation gain 600 meter itu menurut saya masih cukup membahagiakan. Nah ini saya minta teman saya untuk coba mengayuh sepedanya dengan sprintnya, supaya ada dokumentasi sedikit seperti apa posturnya kalau kita mengendarai Stratos S2 ini di real road test gitu. Nah kebetulan ini sprint, kita coba sesi sprint supaya ngikutin trennya Om Doni Adika sama Om Yoga Bino di DWD Wirapapa yang kemarin ada sesi drag race-nya sepeda-sepeda balap. Nah kita coba lihat reviewnya dari teman saya yuk. Oke, gimana Mas Rudi sensasinya naik road bike? Mantap ya? Mas Rudi biasanya pakainya MTB ya, ini pakainya road bike Mas, di review Mas. Luwih piye? Luwih loncer. Enteng ya pedalannya ya? Oke, terima kasih reviewnya bro. Nah itu tadi adalah rangkuman perjalanan saya ke Sermon dengan menggunakan Stratos S2. Jadi kesimpulannya Stratos S2 ini masih mampu kok buat diajak nanjak. Nah pesan saya buat teman-teman yang sedang suka bersepeda, yang paling penting adalah istiqomah ya, kita tetap sepedaan dan tetap latihan. Sepeda itu cuma alat sekali lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi. Terima kasih, assalamualaikum.